Ilik tegas, penentuan wasit Persib versus Persija 100% di tangan PSSI. Atmosfer perebutan gelar Super League kian memanas, dan laga Persib Bandung versus Persija Jakarta menjadi titik krusial yang syarat tensi persaingan papan atas musim ini. Bagi Persija, pertandingan ini bukan sekadar duel klasik, melainkan laga hidup mati dalam menjaga peluang juara, sehingga faktor kepemimpinan wasit ikut disorot ketat oleh publik ibu kota. Kekhawatiran muncul karena satu keputusan kecil bisa mengubah peta persaingan gelar, terlebih rival yang dihadapi merupakan pesaing langsung di papan atas klasemen. Ilik pun angkat bicara untuk meredam asumsi liar, sekaligus menegaskan bahwa operator liga tidak punya kewenangan apapun dalam menentukan wasit pertandingan tersebut. Direktur Operasional Ilik Asep Saputra menyatakan penunjukan wasit sepenuhnya berada di tangan Komite Wasit PSSI yang dipimpin Yoshimi Ogawa. Itu betul-betul 100% kewenangannya Komite Wasit PSSI Full Time Referee for Ilik, kata Asep dalam jumpa pers. Bagi kubu Persija, pernyataan ini menjadi krusial, karena transparansi dan netralitas wasit dianggap mutlak di tengah persaingan gelar yang semakin ketat. Apalagi PSSI baru saja menghadirkan wasit asing asal Jepang, Yude Yamamoto, yang dikontrak penuh waktu untuk memimpin laga di bawah naungan Ilik. Kehadiran wasit asing tersebut sempat memicu spekulasi, termasuk kemungkinan ditugaskan di laga panas Persib versus Persija yang berpotensi menentukan arah juara. Namun kembali ditegaskan bahwa siapapun wasitnya, penugasan sepenuhnya merupakan otoritas Komite Wasit PSSI, bukan Ilik dan bukan klub peserta. Yamamoto sendiri dijadwalkan mulai bertugas pada Januari tahun 2026 dengan kontrak berdurasi 1,5 musim di Super League 2025-2026. Pada Januari nanti, jadwal kompetisi sangat padat dengan 4 pekan dan total 32 pertandingan, membuat manajemen penugasan wasit menjadi sorotan besar. 1 minggu ada 9 pertandingan, kan dia pasti hanya 1 atau 2 pertandingan, maksimal itu 2 mungkin, 1 pertandingan, tapi sekali lagi, itu wewenangnya dan otoritasnya dari Komite Wasit, ucap Asep. Bagi Persija, penegasan ini menjadi penting agar pertandingan berjalan adil, bersih, dan tidak meninggalkan ruang kecurigaan di tengah ketatnya perebutan trofi. Yude Yamamoto sendiri belum mau berbicara soal laga apa yang akan dipimpinnya selama di Indonesia. Sesuai kontrak, saya mulai tanggal 1 Januari tahun 2026 akan mulai menjadi wasit full-time di Super League, kata Yudai. Dengan situasi ini, Persija berharap laga besar nanti ditentukan murni oleh kualitas permainan, bukan oleh keputusan kontroversial yang merusak persaingan juara. Persija siap-siap gigit jari gagal rekrut Ivar Jenner, Bung Binder, Dewa United punya uang. Persaingan bursa transfer Super League kembali memanas, kali ini melibatkan nama besar pemain diaspora timnas Indonesia, Persija Jakarta yang sejak awal disebut paling serius, kini justru berada dalam posisi terancam kehilangan target utamanya. Ivar Jenner menjadi sosok yang ramai dibicarakan setelah santer dikaitkan bakal merapat ke Super League. Gelandang muda ini diproyeksikan menambah kualitas dan kedalaman skuad Persija dalam persaingan papan atas musim ini. Namun asumsi Persija sebagai tujuan utama Ivar Jenner mulai goyah. Peta persaingan berubah setelah muncul klub lain dengan kekuatan finansial yang tak kalah agresif. Situasi ini membuat peluang Persija tidak lagi dominan. Bung Binder menilai Dewa United juga masuk dalam radar perburuan Ivar Jenner. Klub tersebut dinilai punya modal besar untuk menikung di detik terakhir dan membuat rencana Persija berantakan di meja negosiasi. Ketika Persija yang memang dirumorkan mendekati Ivar Jenner, ya ada juga Dewa United, ujar Bung Binder dalam kanal YouTube pribadinya, seperti dilansir tvnews.com. Menurut Bung Binder, secara kebutuhan teknis Dewa United sebenarnya tidak terlalu mendesak mencari pemain dengan profil seperti Ivar Jenner, namun kondisi ini tidak otomatis menutup peluang transfer. Justru kekuatan finansial menjadi faktor penentu. Dewa United dinilai mampu bergerak fleksibel tanpa tekanan kebutuhan, sebuah kondisi yang seringkali berujung pada manuver mengejutkan di bursa transfer. Nah, apakah Dewa United butuh pemain seperti Ivar Jenner? Ya butuh enggak butuh, tapi mereka punya uangnya. Uangnya kan juga mereka cukup bagus, jadi mereka kemungkinan akan mendapatkan Ivar Jenner, kata Bung Binder. Situasi ini bisa semakin mengancam Persija jika terjadi perubahan komposisi pemain di tubuh Dewa United, terutama bila satu nama asing dilepas dalam waktu dekat. Jika Mesidoro itu dilepas ke Persis, maka Ivar Jenner akan masuk, ujar Bung Binder. Dengan skenario tersebut, Persija Jakarta tak lagi berada di posisi aman. Manajemen harus siap menerima risiko terbesar dalam bursa transfer, gagal mendapatkan target utama karena kalah cepat dan kalah tebal.